Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Sabila, NIM 1810 123 12 00 16. Saya dari Rek A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Guru bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan sangatlah penting, dikarenakan mereka membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi, memenuhi tugas perkembangan, hingga menyelesaikan masalah akademik peserta didik. Dalam bimbingan dan konseling, guru BK juga memiliki kode etiknya sebagai guru BK. Sebagai guru BK yang profesional, tentu saja penting bagi kita mempelajari tentang apa saja kode etik guru BK tersebut, agar saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling merasa nyaman saat ingin menceritakan permasalahan yang ia alami, entah itu dalam hal akademik maupun hal yang lainnya. Untuk berbagai macam kode etik dan bagaimana etika profesi guru BK itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NIM 1810 1232 123. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh anggota kelompok saya, yang mana saya akan membahas tentang etika profesi. Etika profesi ini bisa teman-teman lihat di slide yang telah ditampilkan, yaitu etika profesi merupakan suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Kemudian secara umum, etika profesi juga diartikan sebagai suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kode etik. Kode etik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah profesi, termasuk konselor, yang seorang calon konselor itu sudah dibekali sejak di bangku kuliah, baik secara teoretik maupun secara praktik. Ketika calon konselor melakukan praktik di sekolah, di kelas, di laboratorium, mereka harus menjalankan atau melaksanakan kode etik sehingga terinternalisasi dalam setiap kegiatan. Kode etik profesi bimbingan dan konseling di Indonesia atau konselor menurut Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia tahun 2010 adalah norma yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Fokus dari kode etik adalah kinerja konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling, dan juga aspek pendidikan dan kepribadian yang terkait langsung dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau PB-APKIN nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi konseling atau konselor, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya, wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesi serta merugikan klien atau konseli. Konselor wajib memperhatikan sifat-sifat sederhana, rendah hati, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini. Kemudian konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk keuntungan material, finansial maupun popularitas.
Kemudian konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawancara yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua yaitu penyimpangan dan penggunaan informasi. Yang pertama, catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lainnya, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Yang selanjutnya itu penyampaian informasi kepada klien, kepada keluarga, atau kepada anggota profesi lainnya membutuhkan persetujuan dari klien ataupun konseli. Yang C, penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan kepentingan konseli atau klien dan tidak merugikan konseli tersebut. Yang ketiga, hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Nah, konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Klien atau konseli sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor pun dapat tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli ternyata tidak memperoleh manfaat dari proses konseling tersebut. Yang keempat ada hubungan dengan klien. Yang A, konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli. Yang B, konseli wajib menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya. Yang C, melakukan tugas konselor tidak mengadakan pembedaan antara konseli, yaitu berdasar suku, bangsa, warna kulit, agama, ataupun status sosial ekonomi konseli. Konselor juga tidak akan memaksa memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki. Kemudian konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki atau disetujui oleh konseli. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina atau tanggung jawab masing-masing dalam hubungan secara profesional. Kemudian konselor wajib mengutamakan perhatian kepada konseli. Apabila timbul masalah dalam hubungan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesi sebagai konselor. Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman karibnya sepanjang hubungannya profesional. Yang kelima ada konsultasi dengan rekan sejawat. Nah, dalam pemberian layanan kepada seorang konseli, konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka dia wajib berkonsultasi dengan sejawat atau dengan teman satu profesinya. Jadi hal itu mendapat izin dulu dari konseli sebelumnya. Yang kemudian ada alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas dalam suatu permasalahan mengenai peserta didik atau konselor kiranya dapat mengalihtangankan kepada yang ahlinya atau kepada konselor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan dilanjutkan menjelaskan mengenai hakikat kode etik. Kode etik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah profesi, termasuk konselor, yang seorang calon konselor itu sudah dibekali sejak di bangku kuliah, baik secara teoretik maupun secara praktik. Ketika calon konselor melakukan praktik di sekolah, di kelas, di laboratorium, mereka harus menjalankan atau melaksanakan kode etik sehingga terinternalisasi dalam setiap kegiatan. Kode etik profesi bimbingan dan konseling di Indonesia atau konselor menurut pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia tahun 2010 adalah norma yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Fokus dari kode etik adalah kinerja konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan juga aspek pendidikan dan kepribadian terkait
yang terkait langsung dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau PB Apkin nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi konseling atau konselor, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya, wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesi serta merugikan klien atau konseli. Konselor wajib memperhatikan sifat-sifat sederhana, rendah hati, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini. Kemudian konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk keuntungan material, finansial maupun popularitas. Kemudian konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawancara yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua yaitu penyimpangan dan penggunaan informasi. Yang pertama, catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lainnya, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Yang selanjutnya itu penyampaian informasi kepada klien, kepada keluarga atau kepada anggota profesi lainnya membutuhkan persetujuan dari klien ataupun konseli. Yang C, penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan kepentingan konseli atau klien dan tidak merugikan konseli tersebut. Yang ketiga, hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Nah, konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Klien atau konseli sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor pun dapat tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli ternyata tidak memperoleh manfaat dari proses konseling tersebut. Yang keempat, ada hubungan dengan klien. Yang A, konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli. Yang B, konseli wajib menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya. Yang C, melakukan tugas konselor tidak mengadakan pembedaan antara konseli, yaitu berdasar suku, bangsa, warna kulit, agama, ataupun status sosial ekonomi konseli. Konselor juga tidak akan memaksa memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki. Kemudian konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki atau disetujui oleh konseli. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina atau tanggung jawab masing-masing dalam hubungan secara profesional. Kemudian konselor wajib mengutamakan perhatian kepada konseli. Apabila timbul masalah dalam hubungan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesi sebagai konselor. Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman karibnya sepanjang hubungannya profesional.
Yang kelima ada konsultasi dengan rekan sejawat. Nah, dalam pemberian layanan kepada seorang konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka dia wajib berkonsultasi dengan sejawat atau dengan teman satu profesinya. Jadi hal itu tuh mendapat izin dulu dari konseli sebelumnya. Yang kemudian ada alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas dalam suatu permasalahan mengenai peserta didik atau konselor kiranya dapat mengalih tangankan kepada yang ahlinya atau kepada konselor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Masita Listiarini, NIM 1810-123-320019. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Mika dan Ruri 2018, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu ada 5. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga pendidik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hartono dengan NIM 1810123310010. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ruang lingkup etika profesi konselor. Yang pertama, 1. Dasar kode etik profesi konselor. 2. Kualifikasi dan kegiatan proses konselor. Yang ketiga, hubungan kelembagaan. Yang keempat, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Yang kelima, ketaatan kepada profesi. Selanjutnya, kode etik American Counseling atau bisa disingkat dengan ACA, yaitu ada 8 hubungan. Yang pertama, hubungan konseling. Yang kedua, kerahasiaan komunikasi pribadi dan privasi. Yang ketiga, tanggung jawab profesi. Yang keempat, hubungan dan profesi lain. Yang kelima, evaluasi, penilaian, dan interpretasi. Yang keenam, pengawas, pelatih, dan interpretasi. Yang ketujuh, penelitian dan publikasi. Yang kedelapan, pemecah masalah etik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, NIM 181012322040. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan kode etik profesi konselor. Nah, tujuan kode etik itu sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar ataupun masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, baik itu berupa material maupun spiritual atau mental. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Nah, bidang pengabdian di sini dalam hal ini kan sesuai dengan kode etik profesi konselor. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi lebih mengarah pada keuntungan layanan, bukan untuk keuntungan pribadi tersendiri.
Yang ketujuh, ada mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir yaitu menentukan standar baku tersendiri. Standar baku untuk kode etik tersendiri, maksudnya standar baku untuk kode etik profesi konselor itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 18101232 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi etika profesi. Yang pertama itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Terus yang nomor dua ada sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga itu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Jadi fungsi etik profesi ini adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesinya, seperti membuat pedoman yang setelah disepakati tentang profesionalitas seorang konselor. Maksudnya itu adalah fungsi etik profesi ini memberikan sarana kontrol sosial bagi para anggota atau bagi konselor yang bersangkutan dalam bimbingan dan konseling. Jadi maksudnya adalah orang yang di luar dari kepengurusan organisasi atau di luar dari organisasi itu dilarang ikut campur tangan dalam organisasi tersebut. Hanya orang-orang yang berada dalam organisasi itu saja yang boleh campur tangan tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi ini. Karena etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Nah, maka dari itu hanya orang yang berada dalam organisasi itu saja yang boleh campur tangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa Maulana dengan NIM 18101233110009. Saya berasal dari kelompok 11. Manfaat kode etik. Menurut Munro dalam Peter W.F. Davies menegaskan sekurang-kurangnya terdapat 4 manfaat kode etik profesi, yaitu yang pertama, kode etik profesi dapat meningkatkan kredibilitas adanya kode etik profesi. Secara internal mengikat semua pihak dengan norma-norma moral yang sama sehingga akan mempermudah pimpinan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang sama untuk kasus-kasus sejenisnya. Yang kedua, kode etik profesi. Kode etik ini menyediakan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri bagi sebuah korporasi dan bisnis-bisnis pada umumnya. Pada arah ini, kode etik profesi dapat mendewasakan sebuah korporasi, dalam arti kode etik profesi dapat membantu semua yang terlibat secara internal dalam korporasi itu untuk meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang biasanya terjadi pada masa sebelum ada kode etik profesi. Yang ketiga, kode etik profesi dapat menjadi alat dan sarana untuk menilai dan mengapresiasi tanggung jawab sosial perusahaan dari segi efisien. Yang keempat, kode etik profesi merupakan alat yang ampuh untuk menghilangkan hal-hal yang belum jelas menyangkut norma-norma moral, khususnya ketika terjadi konflik nilai. Saya Yuliana Holisotul-Ulah, NIM 13014119085. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi tentang prinsip kode etik konselor. Prinsip kode etik konselor ada 7, yaitu yang pertama, tanggung jawab. Jadi, seorang konselor itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan performa dan standar layanan yang terbaik. Lalu, yang kedua ada kompetensi. Konselor perlu memelihara standar kompetensi profesi yang terbaik. Yang ketiga ada standar moral dan legal.
Adanya prinsip ini karena publik akan sangat peka terhadap kualitas layanan yang diberikan para konselor. Lalu yang keempat, ada kerahasiaan. Konselor harus melindungi informasi konseli dari berbagai macam pihak atau pihak yang semestinya tidak tahu. Lalu yang kelima, ada kesejahteraan konseli. Prinsip ini dimaksudkan agar konselor dapat menghormati dan melindungi konseli. Lalu yang keenam, ada hubungan profesional. Hubungan profesional ini, konselor harus memberikan hak, kompetensi, dan kewajiban-kewajiban sejawat, profesi lain, dan organisasi profesi tempat mereka bernaung. Lalu yang terakhir, ada prinsip penggunaan instrumen. Konselor menggunakan instrumen yang relevan untuk mengembangkan dan menggunakan teknik-teknik pengukuran yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan konseli. Sekian, terima kasih.